Pagi, selamat siang, selamat malam. Saya Pambudi Kurnia yang mengikuti PBI di Rakamin dan Jack Mall yang berjudul Marketing Plan for Partner Acquisition. Saya ingin menjelaskan mengenai progres hasil final task saya dalam marketing plan. Saya sebagai latar belakang dunia kreatif sedang mendalami dunia digital marketing. Saya menyukai visual, storytelling, dan analisis data untuk menciptakan campaign digital yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga efektif menghasilkan konversi bisnis. Berikut adalah biodata diri saya dan background story yang saya hadapi di Jack Mall ini adalah Jack Mall menghadapi tantangan untuk mengakuisisi 500 mitra baru pada program Mitra Jack Mall selama Januari 2024 dengan budget 50 juta melalui digital. Ras ini meminta penyusunan marketing plan lengkap dari target audience, pemilihan channel, strategi konten, hingga alokasi budget. Untuk kategori produk yang saya pilih adalah handphone dan tablet. Marketing plan ini disusun dengan pendekatan berbasis data dengan cost per acquisition dari benchmark masing-masing channel sebagai dasar pengambilan keputusan strategi. Adapun problemnya adalah harus mencapai 500 konversi mitra dalam waktu terbatas dalam campaign ini dengan budget 50 juta yang berarti biaya maksimal per akuisisi sekitar 100.000 per mitra. Karena waktu yang sangat singkat, campaign ini harus convert dengan cepat tanpa banyak ruang untuk trial error. Selain itu, calon mitra dropshipper yang dijaring dari Jack Mall ini membutuhkan lebih dari sekedar klik iklan, dan calon mitra perlu program ini untuk menyelesaikan masalah mereka, seperti misalkan kesulitan mengelola stok manual, sehingga channel dan pesan iklan dan yang telah dipilih itu harus tepat sasaran dan efisien secara biaya. Untuk objektif kampanye adalah saya memilih conversion sebagai akuisisi mitra baru. Target 500 mitra terdaftar. Pada kategori yang dipilih adalah handphone dan tablet. Periodenya adalah 1-31 Januari 2024 dengan budget 50 juta. Channel utamanya yang dipilih adalah TikTok Ads dan Google Search Ads. Adapun ada dua tahap yang saya gunakan. Tahap pertama ada traffic dan interest dengan 35% budget sekitar 17.500.000. Dengan TikTok Ads yang lebih jalan dulu untuk membangun awareness-nya. Kemudian selanjutnya adalah Google Search Ads yang menyusul sebagai audiens yang tinggi yang di monitoring oleh CTR dan CPR sebagai dasar evaluasi. Untuk tahap kedua adalah conversion push sekitar 65% budget sekitar 32.500.000 adalah dengan cara scale up ke channel performa terbaik dan retargeting audience yang sudah engage tapi belum daftar. Adapun campaign ini untuk tujuan memastikan efisiensi budget. Tahap 1 TikTok Ads untuk membangun awareness dan menjaring minat audiens. Peran Google Search Ads adalah menangkap audiens dengan intent tinggi yang aktif mengambil informasi. Selama tahap ini, performa CTR dan conversion rate dipantau secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan untuk transisi ke tahap 2. Adapun di tahap 2, budget dialokasikan lebih besar 65% untuk melakukan scaling pada channel dengan performa terbaik, sekaligus menjalankan retargeting terhadap audiens yang telah menunjukkan ketertarikan namun belum melakukan pendaftaran. Adapun ini adalah struktur campaign secara diagram adalah tahap 1 dan tahap 2. TikTok Ads dilan duluan di tahap 1 untuk membangun awareness dan mengcapture di Google Search sebagai audiens yang sudah tertarik. Adapun tahap kedua adalah scale up ke channel dengan performa terbaik dan retargeting audience yang sudah engage tapi belum daftar. Selanjutnya, evaluasi mingguan kita lakukan dengan CTR dan CVR dipantau bersamaan untuk menjadi dasar keputusan scaling ke tahap 2. Berikut struktur untuk ads dari campaign akuisisi 500 mitra Jack Mall dengan kategori handphone dan tablet. Untuk ad set pertama,
kita menggunakan TikTok dan audiensnya, itu reseller HP aktif. Yang ads pertama adalah video testimoni before dan afternya sebelum menggunakan Jackmo. Ad kedua adalah video pain point ketika menyetok manual, menyetok barang itu handphone dan tablet. Untuk ad set kedua, Google Search dan keyword adalah cara menjadi reseller HP. Ad yang pertama adalah headline fokus tanpa modal. Yang ad kedua adalah headline fokus tanpa ribet stok. Ad set ketiga, retargeting audience yang sudah klik tapi belum daftar. Ad 1, CTA agency, daftar sekarang gratis. Untuk objektifnya, kita menggunakan conversion. Ad set yang pertama adalah tujuannya target audience tertarik reseller dan bisnis online. Yang kedua adalah target audience high intent, yaitu pencari keyword reseller HP. Ad set yang ketiga adalah tujuannya retargeting, audience sudah klik yang belum daftar. Ad yang per ad set, variasi kreatif, video testimoni, pain point stok manual, CTA yang urgensi. Berikut adalah target audience yang persona. Dari usia sendiri 18-34 tahun, dan profilnya kita langsung direct ke yang sudah familiar dengan dunia reseller, dropship, dan marketplace. Kondisi saat ini yang sudah jualan HP atau gadget secara manual, baik dari Japri, WA, sosmed, yang belum memakai sistem yang efisien. Motivasinya adalah cari cara jualan lebih praktis, nggak perlu stok barang, nggak perlu modal besar, bisa update harga atau stok. Pain point-nya adalah ribet urus stok manual, sering kehabisan barang pas ada orderan, margin gak jelas karena harga sering berubah. Kenapa cocok dengan program Mitra Jackmo? Kita menawarkan program ini ke sistem dropship yang terstruktur, jadi solusi untuk pain point mereka adalah channel selection ini yang sudah kita rangkum dari data yang sudah diberikan oleh Jackmo. Untuk data Google Ads Search dan TikTok Ads adalah yang terbesar sebagai channel utama dengan CPA paling efisien di angka 26.000 dan 29.700 serta sesuai dengan behavior target audience yang aktif mencari informasi reseller di Google dan mengonsumsi konten bisnis atau side hustle di TikTok. Pemilihan channel juga mempertimbangkan data Google Analytics yang menunjukkan peluang peningkatan paid acquisition, sementara Google Search efektif menangkap high intent audience dan TikTok Ads memperluas awareness. Tahap yang pertama, untuk TikTok Ads, tahap 1, traffic dan interest. Formatnya adalah video pendek 15-30 detik, gaya native atau bukan iklan formal. Konsepnya kita pilih yang angle dan testimoninya ada yang before after. Dulu jualan HP ribet urus stok manual, sekarang tinggal fokus jualan aja. Menggunakan gaya cerita orang pertama. Pain point-nya adalah solusi dengan buka dengan masalah. Stok habis pas ada orderan, harga supplier naik turun. Tutup dengan solusi program Mitra Jackmo. Behind the scene-nya prosesnya gampang, jadi mitra daftar, pilih produk, jualan tanpa modal besar. Misalkan contohnya, hook 3 detik pertama yang penting banget di TikTok. Stop jualan HP manual, lakukan cara ini. CTA-nya adalah klik link di bio, daftar mitra sekarang. Tahap yang pertama yang Google Search Ads adalah capture high intent. Dengan formatnya iklan teks, muncul saat orang lagi search keyword tertentu. Keywordnya misalkan seperti cara jadi reseller HP, dropship HP tanpa modal supaya HP terpercaya. Dengan contoh copy iklannya adalah headline jadi mitra Jackmo, dropship HP tanpa ribet. Deskripsinya adalah jualan HP dan tablet tanpa stok, tanpa modal besar, daftar gratis sekarang. Dengan visualisasinya adalah sebagai berikut, dilampirkan di kanan. Tahap kedua adalah Google Search Ads yang conversion first atau retargeting. Konten khusus buat orang yang sudah klik tapi belum daftar, biasanya pakai urgensi atau insentif. Dengan contoh seperti berikut. Masih mikir, daftar sekarang gratis dan langsung bisa mulai jualan hari ini. Dengan visualisasi sebagai berikut. Next. Untuk timeline sendiri, campaign berlaku dengan 4 periode. Di minggu pertama dengan tujuan traffic dan interest dengan fokus launch iklan TikTok, Google Search mengumpulkan data awal performa. Minggu kedua 8-14 Januari dengan tahap adalah evaluasi dan optimasi awal. Dengan fokusnya adalah cek channel kreatif mana yang CTR dan CVR yang terbaik dan kita mulai targeting ke orang yang mulai klik tapi belum daftar.
Minggu ketiga di 15-24 Januari adalah conversion push. Scale up budget ke channel atau audience terbaik digencarkan retargeting dengan CTR urgency. 25-31 Januari dengan periode akhir adalah final pass dan wrap up. Mengasimalkan sisa budget, kejar sisa target KPI, siapkan laporan akhir. Dengan testing di minggu awal ada 20%, selanjutnya 25%, yang ketiga adalah yang paling agresif, dan yang terakhir adalah sisa sebagai 20%. Untuk menentukan KPI campaign ini berdasarkan pada pertimbangan realistis dan aman terhadap keterbatasan budget tersedia, yaitu 50 juta untuk periode 1 bulan. Berdasarkan perhitungan CPA dari database masing-masing channel, kombinasi TikTok Ads dan Google Search Ads dipilih karena menghasilkan CPA paling efisien dibandingkan channel lainnya, sehingga target akuisisi dapat dicapai secara optimal dengan budget yang ada. Bahkan skenario konservatif tersebut, CPA bisa 2 kali lebih tinggi dari benchmark. Dengan budgetnya mampu mengakuisisi 500 mitra baru sesuai target ditetapkan. Dengan demikian, angka 500 ditetapkan sebagai KPI utama karena mempertimbangkan efisiensi sekaligus dengan adanya kemungkinan potensi upside mencapai 600-750 mitra apabila performa campaign bisa melebihi ekspektasi. Budget allocation-nya kita prioritaskan ke TikTok Ads dan Google Search Ads dengan 10% budget disisihkan sebagai optimization buffer yang akan dialokasikan ke channel dengan performa terbaik. Berikut adalah pertimbangannya. Buffer dievaluasi pada akhir minggu kedua dan dialokasikan ke channel dengan CPA dan ROAS terbaik. KPI sendiri didasarkan pada pertimbangan realistis dan aman terhadap keterbatasan budget dan periode yang terbatas hanya 1 bulan. Dengan perhitungan CPA dan data benchmark, kombinasi TikTok Ads dan Google Ads dipilih karena paling efisien dengan CPA real 2% dari 2 kali dari benchmark. Angka 500 mitra ini sebagai KPI utama dengan potensi upside 600-750 mitra pada skenario optimis dengan ROAS dan budget yang sudah dilampirkan. Untuk solusi dan inovasinya, kita berfokus pada 2 channel dengan efisiensi biaya tertinggi berdasarkan dengan data benchmark, TikTok Ads dan Google Search Ads dengan pendekatan 2 tahap traffic interest dan conversion path, agar performa dapat dievaluasi dan dioptimalkan secara cepat dalam waktu 1 bulan. Sebagai inovasi tambahan, campaign ini dapat diperkuat dengan retargeting audiens yang sudah klik namun belum mendaftar, menggunakan pesan agensi di minggu-minggu akhir. Konten Angel berbasis pain point, kesulitan stok manual untuk membangun relevansi lebih kuat dengan calon mitra yang sudah familiar di dunia reseller. Program referral dan mitra sebagai potensi strategi jangka panjang di luar skop campaign ini untuk menurunkan cost per acquisition secara organik. Rekomendasi untuk Jack Mall, kita menyarankan untuk campaign selanjutnya dengan cara melakukan testing budget kecil di awal periode sebelum scaling guna memastikan alokasi budget benar-benar mengikuti channel dengan performa terbaik. Yang kedua adalah membangun aset kreatif, testimoni, video UGC yang bisa dipakai berulang untuk retargeting guna menekan biaya produksi konten jangka panjang. Yang ketiga adalah mempertimbangkan program referral mitra sebagai kanal akuisisi tambahan lebih murah dibandingkan berbayar. Sekian video dari Evan Budi Kurnia mengenai maaf, kamera saya tidak bisa membagikan layar karena tadi banyak sekali kendala di laptop saya. Sekian presentasi dari saya mengenai final task PBI Jack Mall Campaign dari Evan Budi Kurnia. Terima kasih.